Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sebentar lagi saya berdebat ya dengan Ustadz Wifi. Nanti dia jadi LAN, jadi LAN, jadi internet. Setelah itu kawan, bahasan kami sekarang mengenai iblis. Saya ingin bertanya, saya bilang kan ada yang penasaran mengenai iblis. Dan dia menyanggupi, kita lihat nanti ya pokoknya. Semoga dia bisa menyuguhkan hal yang menarik. Nah, kawan-kawan sambil kita menunggu ya, ini dia. Ya, udah jam itu separuh kalau setengah. Hah? Ya, saya siap. Silakan, setengah. Iya, iya. Ini setengah nanti ya. Itu sudah di live kan. Kita gimana Pak Ustadz? Siap? Ya, selamat siap. Sampai kita baik. Walabu udah siap ya? Sang debaters. Ya, saya siap. Silakan langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama dengarkan diskusi atau perdebatan dari tamu kita. Di sini ada sang debaters yang akan dilayani oleh Ustadz Wafi dengan tema iblis menurut versi Islam dan Kristen. Kemudian setelah ini akan kita sama-sama dengarkan opening statement dari kedua belah pihak ya, dengan mungkin nanti ada bagaimana cara pembahasan, nanti kita akan lanjutkan di tengah ya, kalau memang diperlukan kita akan ambil sesi break sebentar kemudian kita diskusikan seperti apa bagusnya nanti. Tapi format awal kita akan laksanakan 5 menit pembukaan dari Muslim dulu, kemudian sang debater. Setelah itu kita akan laksanakan 30 menit tanya jawab masing-masing ya. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Kita lanjutkan dengan ini ya, opening statement. Silakan kepada Ustadz Wafi, dipersilakan. Wafi. Halo, ya. Boleh share screen? Boleh, silakan. Ya, waktu akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan, Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa iblis versi Islam dan siapa iblis versi kekristenan, dan bagaimana cara pandang kedua agama tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini saya ambil di tafsir At-Tabari karya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, di penafsiran surah Al-Baqarah ayat ke-34 teman-teman. Allah taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia tidak mau sujud, bahkan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Dan ini iblis ini termasuk orang-orang yang menentang kepada perintah Allah. Nah, iblis adalah salah satu dari jenis malaikat. Cuma iblis ini diciptakan dari minan naris samum. Sesuai riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas ya. Di sini saya kasih Anda kemana tadi sudah. Di dalam kitab tafsir At-Tabari ini diterangkan bahwa iblis itu sejenis hayyun min ahyail malaikah. Nah ini ya, saya kasih tanda. Ani bin Abbas, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala kana iblis min hayyin min ahyail malaikah. Nah, termasuk dari malaikat. Yuqalu lahum al-jin, bisa disebut juga dengan al-jin. Kemudian iblis itu
Khuliqu min nari samum, diciptakan dari api yang membara ya. Min bainil malaikah, nah, dari segolongan malaikat. Jadi yang perlu difahami teman-teman, bahwa malaikat ini ada yang tercipta dari cahaya, ada yang tercipta dari api atau yang disebut dengan jin. Makanya iblis ini kana minal jinni. Iblis termasuk jin. Fafasaqo an amri rabbih. Cuma dia fasik, dia tidak terima kepada perintah Tuhannya. Qala fakana ismuhu al-Harith. Ya, nama aslinya itu dalam riwayat adalah al-Harith. Ini ya, ini keterangan iblis dalam agama Islam. Kemudian kalau ditanyakan tugasnya, iblis itu tugasnya apa? Yaitu tugasnya mengganggu manusia dari ketaatan. Makanya iblis meminta kepada Allah untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Iblis mengatakan, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berikanlah aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengiyakannya. Innakum minal munzorin. Oke, innaka minal munzorin. Kamu termasuk orang yang akan dikekalkan ya, bukan kekal dengan sendirinya, dikekalkan sampai hari kiamat. Nah, itu iblis dalam versi Islam. Kemudian iblis ini termasuk perkara yang gaib ya, dan kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa iblis ini ada. Karena kalau tidak percaya berarti menentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Sama seperti jin. Jin itu ada yang namanya surah Al-Jin dalam Al-Qur'an. Maka kita harus beriman kepada perkara gaib yang mana termasuk jin dan iblis. Kalau tidak percaya berarti bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu mungkin kesimpulan dari saya untuk sementara. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz Rofi. Opening statement-nya luar biasa. Kemudian kita berikan kesempatan kepada sang debater yang sudah dari tadi menunggu. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, hari ini kami akan berdiskusi dengan Ustadz Wafi mungkin untuk yang kedua kali. Setelah pernah sehari kemarin kita di waktu yang lalu kita berdiskusi, ini kita berdiskusi lagi. Cuman kemarin ingin berdiskusi 2 lawan 2. Aku dengan Ibu Uti Watimena, Ustadz Wafi dengan Zulkifli. Tapi Zulkifli ada kerjaan, tidak jadi ya. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa berdiskusi berempat. Ya, bahasan kali ini hari ini mengenai iblis. Ya, iblis ini sangat menarik untuk dibahas. Kalau di dalam ajaran Kristen, iblis atau yang disebut dengan si ular tua itu mulai hadir di Kejadian 3 ayat 1 ya. Dan dia dinamakanlah si ular tua seperti di Wahyu 12 ya. Kemudian si iblis ini kalau kita lihat dia juga bagian daripada anak-anak Allah atau malaikat ya. Itu tertulis di Wahyu Ayub 1 ayat 6. Di situ si iblis kita lihat berkeliling bumi dan dia kembali kepada Bapa di surga bertemu dan Bapa di surga mengadakan dialog kepada dia. Nah, kemudian iblis mendengarkan pembicaraan Bapa di surga dengan si Adam dan dia mulailah menggoda manusia dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dikatakanlah si iblis ini bapak dari segala dosa, bapaknya dosa lah gitu ya. Dialah yang pertama itu ya. Kemudian dia dijatuhkan ke bumi ya. Pada waktu sebelum dijatuhkan ke bumi dia masih bisa dari surga keliling ke bumi ya. Dan setelah dibuang ke bumi dia murni tinggal di alam maut. Jadi dia bertahta di alam maut, itulah alam kematian. Jadi dalam ajaran Kristen kalau kematian itu yang mencabut nyawa kita zaman dahulu ada 2. Yang pertama iblis, yang kedua Tuhan. Bagaimana Tuhan mencabut itu kalau dia menghukum dan mencabut nyawa. Contohnya Sodom dan Gomora. Kemudian yang berikutnya adalah Ananias dan Herodes. Itu langsung dicabut Tuhan nyawanya. Setelah itu yang lain bagaimana? Itu yang mempunyai tugas adalah iblis. Iblis itu selalu makanannya seribu tanah. Kejadian 3 ayat 14. Dia makanannya seribu tanah, maka dia kerjanya menjerumuskan manusia agar berdosa. Upah dosa adalah maut ya. Roma 6 ayat 23 itu. Jadi alam maut dikuasai si iblis dan di dalam alam maut itulah dia bertahta ya. Nah,
Kejadian 3 mengajarkan kami bahwa keturunan si Hawa, keturunan perempuan akan lahir dan meremukkan kepala si iblis. Ya, jadi iblis tidak bisa lagi melihat Tuhan. Setelah iblis dibuang dari sorga, dia tidak bisa melihat Tuhan ya. Dia menyeret sepertiga katanya daripada bala tentara sorga itu. Kenapa? Apa buktinya dia tidak bisa melihat Tuhan? Ketika iblis waktu ingin membunuh Yesus melalui tangan Herodes, dia mencari-cari Yesus tidak ketemu-ketemu. Maka pada Matius 4, rohlah yang bisa mempertemukan Yesus dengan iblis. Kalau iblis nggak akan mampu mencari Yesus kawan. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, juru selamat itu ya. Jadi iblis tidak bisa mencari di mana keberadaan Yesus. Nah, setelah itu pada akhirnya nanti iblis ini akan dihukum di neraka. Mungkin ada persamaan ya. Tapi intinya bahwa iblis ini hanya satu, ya, dia tidak banyak dan aku pernah mengatakan dan ini juga jadi perdebatan di kalangan Kristen. Iblis ini saya katakan maha hadir ya, dia hadir di semua tempat dalam waktu yang bersamaan dan ya begitulah. Bahkan orang Kristen menentang pendapat saya ya biarin saja, itu sah-sah saja. Masing-masing orang bisa berpendapat ya, dan masing-masing orang berbeda. Tinggal bagaimana pertanggungjawabnya kepada publik. Nah. Dari situ itu yang bisa saya terangkan. Silakan kita mulaikan saja perdebatan ini. Silakan. Terima kasih. Baik, sang debater, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari sang debater untuk bertanya kepada Ustadz Wahfi kaitannya dengan tema. Kita berikan waktu 30 menit. Sang debater cukup bertanya. Kemudian Ustaz Wahfi menjawab. Oke. Tolong dibukakan surah 18 ayat 51. Admin silakan surah 18 51. Di stop dulu share screen-nya, timernya. Ada yang bukain? Surah apa? 18 ayat 51. Al-Kahfi ya? Ya, 18 ayat 51. Ya, monggo dibacakan dulu, dibacakan. 18. Al-Kahfi ayat Ya, Al-Kahf. Ya, 51. Ya, monggo silakan. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula menciptakan diri mereka sendiri. Dan tidaklah mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Oke, tolong dibuka surah 7. Al-A'raf. Surah 7, ayat-ayatnya yang ke-11. Sabar ya, 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Ya, ayat 12, ayat 12. 12. Allah berfirman, apakah kamu yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, nah pertanyaan saya, apa hubungannya surah 18:51 dengan surah 7 ayat 12 ini? Silakan. Bagaimana iblis bisa tahu dia dari api diciptakan? Oke, bisa saya jawab? Jawab, silakan. Langsung aja Pak, langsung TikTok Pak. Oke, saya mau share screen dulu ya. Share screen dulu ya. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang surah Al-Kahfi ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim
wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Jadi ayat ini menerangkan bahwa iblis tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan juga dia tidak tahu tentang penciptaan dirinya sendiri. Seperti itu. Sedangkan di dalam ayat surah 7 yang dengan sampaikan fasajadu illa iblis. Kan di sana dikatakan fasajadu illa iblis. Semuanya disuruh sujud oleh Allah kecuali iblis. Kemudian Allah bertanya ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartu. Apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud setelah aku perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Kemudian iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ya Allah menciptakan aku dari neraka, dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, kaitannya apa? Ya gak ada kaitannya. Kalau mau ditanyakan kaitannya apa ya gak ada kaitannya. Karena di sini Allah tidak memperlihatkan iblis tentang penciptaan langit dan bumi dan dirinya sendiri. Tidak diperlihatkan ya. Bukan tidak tahu. Tapi tidak ditunjukkan. Sedangkan di dalam surah 7 yang jenengan sampaikan, di sana iblis mengakui bahwa dirinya diciptakan dari api. Lalu ketika ada pertanyaan, loh katanya tidak diperlihatkan, kok bisa tahu? Loh emangnya kita sebagai manusia, apakah pernah diperlihatkan oleh Allah bahwa kita waktu diciptakan di dalam kandungan itu dari tanah? Ya, khalaqtahu min nari wa khalaqahu min tin. Tin, tanah liat ya. Itu apakah kita tahu? Kita juga tidak diperlihatkan oleh Allah bagaimana kita diciptakan. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Apakah Nabi Adam tahu waktu diciptakannya? Tidak. Tapi Nabi Adam tahu kalau dia tercipta dari tanah. Begitu Mas Rudi Yohanes. Tafadhol. Oke, terima kasih. Ya. Jadi di sini kita mau mengatakan bahwa sama seperti saya tidak tahu dari tidak ada hadir dalam penciptaan manusia, tapi saya tahu tercipta dari apa? Karena ada terdapat di dalam kitab suci ya. Al-Quran juga menjelaskan manusia tercipta dari air mani dan segala macamnya. Sekarang iblis dari mana dia tahu? Itu maksud saya. Apakah dia baca kitab suci ataukah dia difirmankan Tuhan? Hai iblis, kau tercipta dari api, sehingga dia tahu. Hai Adam, kau tercipta, si iblis pun, si Adam tercipta dari tanah, lo iblis, hingga tahu. Monggo, silakan dijelaskan. Oke, saya screen. Jenengan harus paham ayat yang jenengan bawakan. Ini dari lafaz asyhadtuhum ya, kami tidak memperlihatkan. Ingat ya, iblis tidak diperlihatkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian tentang penciptaan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ini ya, saya kasih contoh. Yaqulu ta'ala, maksud itu ana al-mustaqil bi khalqil asya' kulliha. Akulah sendirian, aku sendiri yang menciptakan segala sesuatu, wa mudabbiruha, dan yang mengatur segala sesuatu, wa muqaddiruha wahdi, dan yang memberi ancang-ancang kepada setiap sesuatu, aku saja. Laisa ma'i fi dzalika syarikun, tidak ada yang membantu aku. Maksudnya ayat ini arahnya bahwa iblis tidak ikut-ikut, enggak bantu sama sekali ketika Allah menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, dan lain sebagainya. Makanya jangan sembah iblis. Jangan mengatakan iblis maha. Jangan mengatakan iblis itu punya keistimewaan. Karena arahnya ayat ini maksudnya Allah sendiri yang menciptakan, mengatur, dan memberi kadar semua ciptaannya. Wahdi, aku saja. Gitu Mas Rudi. Bukan masalah
penciptaan apa? Iblis tahu dari mana? Bukan, tapi kita harus tahu ayatnya dulu. Begitu. Sekian. Ya, di surat 7 itu iblis tahu saya tercipta dari api katanya. Dari mana dia tahu dia tercipta dari api? Itu pertanyaannya. Aku nggak tanya bahwa ketika penciptaan iblis tak ada, iblis tak ini. Dari mana iblis itu tahu dia tercipta dari api dan si Adam tercipta dari tanah? Sementara pas peristiwa penciptaan si iblis nggak hadir. Iblis tidak ada. Dari mana dia tahu dapat pengetahuan itu maksud saya? Bahwa dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Atau gini aja. Ada nggak firman Allah yang mengatakan bahwa iblis tercipta dari api? Silakan. Oke. Bisa saya jawab ya? Yang lain. Oh bisa. Kalau dia bilang silakan, silakan. Bebas. Apakah ada ayat yang menerangkan bahwa iblis tercipta dari api? Begitu ya? Ya, dari mana dia tahu? Barusan ya di mukaddimah saya itu jelas. Di mukaddimah padahal itu. Baru aja saya jelaskan. Sudah dilupakan sama Mas Rudi Yohanes. Saya ketika menampilkan bahwa semua malaikat disuruh sujud untuk Allah, kepada Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, lalu di sana iblis tidak sujud, kan begitu. Nah, iblis ini adalah sebagian dari malaikat, termasuk malaikat cuma tercipta dari api. Nah, terciptanya dari apa? Min naris samum, dari api yang membara-bara. Apakah ada ayatnya? Ada ayatnya. Tadi sudah saya tampilkan di awal bahwa jin itu termasuk iblis termasuk jin, karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Iblis termasuk jin tapi dia tidak mau taat kepada perintah Tuhannya. Saya kira dari awal sudah saya jelaskan itu dengan ayatnya, bahkan tafsirnya sudah saya tampilkan. Jadi tolong catat apa yang saya sampaikan biar tidak ditanyakan dua kali. Begitu. Sekian. Oke, terima kasih. Berarti iblis tahu bahwa dia dicipta dari api, dari hadis, baca hadis. Kan lawak-lawak kalian ini. Ini masih proses penciptaan. Nabi Muhammad belum lahir, hadis belum ada. Ujuk-ujuk di hadis sudah ada bahwa iblis itu malaikat dan ini jin segala macam. Memang Nabi Muhammad bisa tahu dari mana? Dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran iblis mengatakan dia tercipta dari api. Tapi Al-Quran tidak satu ayat pun menjelaskan Allah SWT mengatakan iblis tercipta dari api. Enggak ada. Kalau ada tunjukkan ayatnya, bawa ke dalam sidang yang berbahagia ini. Dari mana iblis tahu dia tercipta dari api? Dan Adam tercipta dari tanah. Kalau Nabi Muhammad jelas tahu. Kenapa? Di Al-Quran sudah dituliskan. Dari mana Nabi Muhammad tahu iblis tercipta dari api? Dari pengakuan iblis dalam Al-Quran. Yang disampaikan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari mana Adam tercipta? Dari tanah. Dari mana kau tahu? Dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah berkata diciptakan si Adam dari tanah. Sekarang iblis. Dari mana iblis tahu dia tercipta dari api? Dan dari mana dia tahu Adam tercipta dari api? Silakan, belum terjawab loh. Sudah ya? Sudah. Kalau udah silakan, artinya sudah Pak. Silakan. Oke. Itu gampang sekali loh. Coba jenengan ya, buka di dalam surah Al-Hijr ayat 27. Monggo Dengan admin, tegas buka. Allah mengatakan, ingat ya, yang saya sampaikan bukan hadis. Jenengan dari tadi bilang hadis. Loh, yang tadi bukan hadis itu, yang ucapan Nabi Muhammad itu. Loh, saya tadi menyampaikan ayat. Ayat berapa? Quran itu. Sorry, yang saya ayat sampaikan. Quran surah Ini. berapa? Aku nggak lihat. Sorry. Waduh, makanya. Sorry. Ini. Surah Al-Hijr contohnya. Ya, surah berapa? Al-Hijr ayat 27 ini ya. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin termasuk iblis sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, di sini jelas iblis itu minal jinni, termasuk jin. Dan penciptaannya dari api. Lalu cara berpikir Mas Rudi ya, ini aneh sih sebenarnya. Dari mana iblis tahu dia tercipta dari api?
Padahal Quran baru saja ada di zaman Nabi Muhammad. Ini logika apa ini? Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, isi Al-Quran itu Allah sudah menyampaikannya kepada orang selain Nabi Muhammad. Contoh di dalam Al-Quran tertulis, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua cerita para nabi aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Dari Adam sampai Muhammad, sampai Nabi Muhammad, itu semua ayat tentang ketuhanan Allah, tentang keesaan Allah sudah disampaikan. Cuma narasinya jadi ayat Al-Quran kalau zamannya Nabi Muhammad. Jadi lucu ketika Al-Quran, mana ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa iblis itu tahu kalau dirinya tercipta dari api. Yang dibawa Al-Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad. Isi Al-Quran itu jauh sebelum itu sudah disampaikan oleh Allah. Jadi sama dengan Mas Rudi Yohanes bertanya begini, ini ya logikanya ini ya. Mana Adam tahu bahwa Adam itu tercipta dari tanah? Di dalam Al-Quran ada, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Adam dan Isa sama saja dari debu, dari tanah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka akan jadi. Nah, ini kan ayat di Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apakah dulu tidak pernah disampaikan? Ya sudah diwahyukan. Cuma kenapa kok tidak tertera di dalam Al-Quran? Al-Quran ini bukan kitab request yang harus menceritakan dulu sampai sekarang. Andaikan nanti saya tanya kepada Anda ya tentang Bible, nanti ada tertulis begini dan begitu, maka saya yakin Anda tidak akan menjawab karena Bible adanya zaman kapan. Lalu dulu kan kalau dikembalikan seperti itu. Jadi semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu sudah disampaikan dulu tentang keesaan Allah, tentang penciptaan sejak zaman Nabi terdahulu. Jadi kalau jenengan minta ayatnya, ya lucu itu namanya. Nanti kalau saya kembalikan kepada Bible, seperti itu juga Anda akan bingung nanti. Coba, ayo. Terus. Ya. Sekarang Anda mengatakan ini sudah diceritakan Nabi terdahulu. Nabi pertama Adam. Berarti iblis mengetahui bahwa dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah ketika membaca kitab Adam. Apakah demikian? Atau ketika mendengar Allah berfirman kepada Adam. Sekarang saya mau tahu, kitab apa itu yang dibawa Adam itu? Atau di mana iblis mendengar Allah berkata kepada Adam, aku tercipta dari api? Monggo silakan dijelaskan. Aduh, Mas Rudi. Kalau ditanyakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, itu yang harus kita pahami ya. Ada hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Ini langsung saya saya foto dulu ya, biar dikira takut ngarang saya. Kita santai-santailah. Sekalian seperti jadi dosennya Mas Rudi sekarang ini. Siap. Nih. Ada berapa kitab yang harus kita yakini ya sebagai umat Islam? Kok yang ditanya malah kitabnya Nabi Adam ini. Terus kalau nanti saya tanya ke Mas Rudi, Mas Rudi tahu dari mana Mas Rudi tahu bahwa nanti. Iya, nanti. Yang ini aja dulu. Oke, ini ya. Saya foto dulu. Oke. Saya share screen ya. Ini kitabnya Mas Rudi ya. Ini kitabnya Qul hadhihi sabili. Ya. Katakanlah ini jalanku. Nah, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Hasani Al-Makki. Di sini diterangkan, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada hadis dari Rasulullah. Wa an Abi Dzarrin, kita baca dari sini Mas Rudi. Biar tidak ngawur terus nanti. Masa ditanyakan kitabnya Nabi Adam? Ini ya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari Abu Dzarrin radhiyallahu an qala berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kam kitaban anzalallahu ta'ala,
Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Qala mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Ada 104 kitab. Anzalallahu ala Syif khamsina sahifa. Allah menurunkan kepada Nabi Syif, putra dari Nabi Adam, ada 50 lembar. Wa ala Idris 30 sahifa. Dan kepada Nabi Idris ada 30 sahifah, lembar. Wa ala Ibrahim asyru sahaif. Kepada Nabi Ibrahim ada 10 mushaf. Wa ala Musa qabla Taurah asyru sahaif. Dan kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat itu ada 10 sahifah. Wa anzalat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Nah, ini adalah kitab-kitab yang diimani oleh umat Islam bahwa kitab ini pernah diturunkan. Nabi Syif mendapatkan khamsina sahifah. Ada 50 lembar. Nah, kalau ditanyakan Adam mana kitabnya? Wah, Nabi Adam tidak pernah mendapatkan sahifah. Jadi pertanyaannya aja sudah salah jenengan. Gitu, monggo. Oke. Berarti iblis tahunya dari mana? Dari kitab tidak? Dari firman Allah tidak? Lantas dari mana dia tahu tercipta dari api dan Adam dari tanah? Gimana sih? Sulit kali mengerti. Silakan. Apakah ketika orang itu tahu bahwa dia tercipta dari tanah atau api harus ada tertulis dalam Al-Quran atau Sahifah? Iya, Ini manusia kan tertulis. Wah, pemikiran dangkal ini namanya. Nanti kalau saya kembalikan di Bible, mati Anda nanti. Apakah semuanya akan harus tertulis di dalam Bible, Taurat, Mazmur? Tidak ada. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, apakah sesuatu itu harus tertulis? Nah, ini pemikiran yang falsafi ya. Filsafat ini, filsafat modern ini ya. Saya baru tahu ketika ada orang yang tahu bahwa dia contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, diajari oleh seorang guru. Maka apakah harus tertulis? Ya tidaklah. Kalau cuma disampaikan saja, tidak usah ditulis, itu bisa jadi benar. Karena di dalam Bible pun tidak semuanya tertulis dan ternyata banyak yang tahu. Bahkan tentang ketuhanan Yesus tidak tertulis secara Trinitas, tidak tertulis, tapi kenapa kok bisa tahu? Taunya dari mana? Kan begitu. Jadi ketika Anda mengatakan taunya dari mana dan harus tertulis, nah ini logika apa ini namanya? Gitu. Oke. Sebenarnya saya tidak minta tertulis. Saya bilang dari mana taunya. Kalau kamu bilang dari Allah. Ya dari Allah. Berarti Allah berfirman kepada iblis. Iya. Ah, gitu kan selesai. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, bahwa kau tercipta dari api. Ya, apakah harus tertulis? Enggak harus. Enggak, aku enggak bilang harus tertulis. Tetapi dari mana? Dari Allah ya. Oke. Dan oke, itu selesai ya. Terserah nanti penonton yang menilai. Sekarang tolong dibuka surat 7 ayat 16. Surat Admin, 7 ayat 16. Izin, admin. Mimin, ditampilkan Mimin. Surat 7 ayat 16. Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Saya benar-benar akan menghalangi, ini terjemahannya lain lagi ya. Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Kalau di Kemenak bilangnya karena engkau telah menyesatkan saya. Mana yang benar ini sekarang ini? Coba di-share dulu punyaku ini ya. Berarti ada yang keliru nih. Ada yang palsu ini, punya Kemenak atau punya yang tadi tuh ini. Ya bukan palsu, jenengan cuma bermodalkan terjemahan, Mas. Iya, makanya aku bilang ini ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Kan begitu? Oke lah, karena engkau telah membuat aku tersesat. Kan itu yang kalau yang kelembok tadi kan. Sekarang pertanyaanku, apa kira-kira kalimat yang membuat iblis ini bisa tersesat? Apa kira-kira yang dikatakan iblis karena engkau menyesatkan aku? Silakan. Apa firman Allah yang menyesatkan iblis? Silakan. Loh,
Coba kita baca terjemahannya lagi. Coba dibuka lagi. Ya, buka aja punya kalian yang tadi itu. Pertanyaannya beda sama ini ya. Saya share screen ya. Ya, itu karya siapa tadi itu? Ya, ini kan. Oh, Ya. ini terjemahan ya. Terjemahan Ya, 16. Surah apa? 7. Surah 7, 16. Kok aneh pertanyaannya? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya? Ya, kira-kira apa yang diucapkan Allah atau apa yang dibuat Allah sehingga iblis tersesat? Kalimat apa yang dibilang iblis itu kalimat apa yang menyesatkan iblis, kira-kira begitulah. Kalimat apa yang menyesatkan iblis? Begitu. Ya. Ini pertanyaannya aneh ya. Karena iblis itu, Mas, dihukum oleh Allah sehingga dia menyesatkan semua orang sampai hari kiamat. Itu karena dia congkak, karena dia aba wastakbaroh. Dia tidak mau sujud kepada Adam dan dia sombong. Jadi karena akhlak iblis itulah Allah menghukum iblis, bukan karena perkataan. Itu aja. Oh. Sementara ayat itu mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Dia mengatakan Allah yang menyesatkan iblis. Nah, yang kutanya, kira-kira apa yang membuat atau kalimat apa yang disampaikan Allah sehingga iblis ini merasa disesatkan Allah, itu maksudku. Bukan aku tanya kenapa iblis jadi tersesat, bukan itu. Iblis tersesat atas permintaannya sendiri, bukan permintaan Allah. Oh tidak ya, iblis itu tersesat bukan karena permintaan sendiri loh. Iblis itu tidak minta loh dia jadi penyesat itu. Tidak minta, mana dasarnya Anda bahwa iblis, ya Allah aku ingin jadi penyesat ya, mana itu? Jangan ngandang-ngandang. Ya. Coba baca ayat 14, 15, 16. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah itu. Ya, terus? Hidup itu. Qala innaka minal mundzirin. Ya, kamu akan tetap hidup sampai hari kiamat. Begitu. Ya, terus? Ya tadi itu yang dibaca itu sudah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Menghukum saya ya. Ada sebabnya kenapa dihukum. Karena akhlaknya tadi. Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, Terus, tidak ada hukuman sama iblis dikasih Allah bahwa dia tersesat, tidak ada. Ayat berapa? Yang ada di sini iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Pemberi penangguhan itu permintaan iblis. Akhirnya diizinkan Allah. Ya. Kemudian iblis itu meminta lagi ya di ayatnya yang ke-16 itu. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi bukan Allah menghukum iblis jadi tersesat, tidak. Permintaan iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. oh Jadi, perlu diluruskan bahasanya Mas. Bukan permintaan iblis itu. Tapi iblis punya keinginan ketika dia dihidupkan sampai hari kiamat, dia dendam dan akan menyesatkan orang maksudnya Bani Adam ya, manusia, kepada kesesatan. Begitu. ya, Jadi berarti bukan permintaan iblis, maksudnya iblis meminta atau oke, berdoa sebentar. kepada Allah. Bukan. Aku belum selesai tadi. Berarti kalau permintaan iblis kan yang meminta. Kamu bilang tadi itu karena apa? Keinginan. Keinginan kan permintaan. Oke, kita lewatkan dulu itu, jangan ke situ. Karena engkau telah menyesatkan aku. Artinya ini ayat 16. Artinya ada ucapan Allah SWT ayat 1 sampai ayat 15 yang menyesatkan iblis. Ayat yang mana itu? Kami penting sekali kalimat ini. Agar kalimat ini jangan sampai kami dengar. Kalau kami dengar, berarti kami selama dan kucocokkan. Kenapa aku sesat? Ya, aku jadi Kristen. Ternyata karena kalimat Allah misalnya mengucapkan ini. Nah, coba apa kalimat Allah itu yang menyesatkan iblis? Silakan.
Pertanyaannya apa ini sebenarnya? Gini loh Mas, coba kita pahami ayatnya itu loh. Coba pahami ayatnya ya. Ayat 16. Ketika iblis meminta untuk ditangguhkan umurnya kepada Allah, kemudian Allah mengiyakannya. Kan begitu ceritanya. Ya. Nah, karena dendamnya iblis kepada Adam sehingga dia memiliki niatan atau memiliki rencana untuk menyesatkan semua anak Adam. Terus kalimat Allah apa yang menyesatkan iblis itu apa maksudnya? Karena itu adalah hukuman Allah itu Mas. Itu hukuman Allah karena dia congkak dan sombong. Aba wastakbaro. Yang ditanyakan itu kalimat apanya? Loh, kan ayat itu jelas berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Paham ya? Ya, terus. Nah, kalimat apa yang membuat iblis itu bisa disesatkan Allah? Coba dulu. Loh, gimana sih? Atau perbuatan apa? Jujur, ya kalau perbuatan apa yang bikin iblis itu begitu? Bukan bikin iblis, karena engkau ini kan Allah. Buka dulu ayat 16 itu, tolong itu admin, itu kan masih ayat 12. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka jalan yang kau lurus. Ini karangan siapa ini? Quran terjemahan karangan siapa? Makanya sekarang ini saya bingung, pakai kemenak atau pakai yang ini? Kita pakai original teksnya lah, tidak usah pakai terjemahan yang ini dan itulah. Ya, karena ini jadi dua. Beda kemenak, beda dengan ini. Jadi jangan kalian tuduh Bible terjemahan. Wah berubah-ubah, tiap tahun berubah. Ini juga berubah, aku udah baca dua ini lain. Yang di sini iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Ya, kalau di sini menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sekarang oke lah, kita ikut apa yang kamu buka. Karena Allah telah menghukum dia tersesat. Di mana Allah menghukum dia tersesat? Coba bukakan ayatnya. Ini kan bicara ayat 1 sampai 15, sampai 16. Nah, di ayat berapa itu kira-kira? Coba. Loh, itu Mas. Yang di Al-A'raf itu kan sudah jelas itu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi tidak diberikan jalan yang lurus lagi. Jalannya iblis bengkok, maksudnya tersesat. Kan itu yang ditanyakan jenengan. Ayat berapa? 16. Iya, mau tadi dibaca kok gimana sih? Loh, ini kan iblis yang bilang, pasti aku akan selalu. Misalnya gitu loh, firman Allah kepada iblis misalnya, karena engkau menggoda si Adam, maka tersesatlah engkau. Coba gitulah kira-kira, silakan. Padahal dari tadi sudah dibaca loh. Yang itu jelas. mana? Iblis itu sudah tidak ada di jalan yang lurus lagi. Yang mana? Coba ayatnya. Gimana sih? Tadi itu surah 7 itu Mas. Ayat 16 tadi itu kan sudah jelas Mas. Loh, Apa itu perlu kan ditebak? iblis yang mengatakan. Loh, Ya, itu iblis itu tahu kalau dia Ya. sudah ada dalam kesesatan dihukum oleh Allah. Dari mana dia tahu kan gitu nanti? Gimana sih? Pasti aku, ini kan permintaan iblis. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Nah, makanya aku minta di ayat 1 sampai 15, mana di sini hukuman iblis itu penyesat? Saya nggak lihat. Ini surah Al-Hijr ayat 35, wa inna alaikal la'natu ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya kutukan apa? Mana kutukannya? Gimana Mas Rudi Yohanes ini ya? Lu gimana sih? Kan gini Mas, ini Ya. ya. Kita lihat di layar. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Jadi iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur. Habis. Oke. Sebentar ya, sebentar. Aku mau ngapakan apa sebentar. Ya baik, kita ini ya, kita istirahat dulu kalau gitu ya, 2 menit ya, sambil nunggu Mas Rudi nanti siap. Mungkin gini ya, karena saya sudah ada janji kawan-kawan,
Bisa ada yang menggantikan saya untuk sebagai moderator, ada persiapan. Ada Pak Darman ya? Monggo Pak Darman itu dulu, handle dulu Pak Darman. Coba saya ambil alih, Kang. Oh iya, monggo. Silakan ya, tafadhol. Yo, assalamualaikum. Baik, Iwan Pila, seperti permintaan dari Kang Rudi tadi, dia minta waktu sementara, dia mempersiapkan diri karena siapa akan Oke, aku udah datang. Saya kembalikan kepada waktu dan tempat kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan obrolan. Silahkan. Ini waktu saya berarti ya. Ya, monggo silakan. Nah, saya bertanya sama jenengan, iblis itu termasuk malaikat apa bukan? Iblis termasuk malaikat atau bukan? Itu di Ayub 1 ayat 6 bahwa dia bagian daripada anak-anak Allah atau malaikat. Ya, terus. Nah, iblis itu diciptakan apa tidak oleh Allah? Tes. Coba bersuara, enggak ku dengar suaranya. Halo? Ya, sudah jelas. Udah ya? Oke, yang mau ditanyakan apa? Iblis itu termasuk ciptaan Allah apa bukan? Ya, Allah menciptakan malaikat. Allah tidak menciptakan iblis. Loh, katanya iblis termasuk malaikat. Ya, Berarti kalau malaikat kan ciptaan Tuhan, tapi iblis bukan ciptaan Tuhan. Itu gimana? Coba tampilkan datanya coba tampilkan. siap. Ya. Ayub 1 menjelaskan bahwa iblis ayat 1 ayat 6. Ya, tampilkan dulu. Admin, mungkin bisa tampilkan dulu admin. Ayub 1. Ayub Ayat 1. tadi. Baiknya karena ini dari Kang Rudi yang harus menampilkan ayat, Kang. Sebagaimana Kang Maja tadi. Mohon maaf ya. Ya. Saya kebetulan nggak punya datanya. Terima kasih. Ya, ini sudah di layar. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Ya, jadi kalau bicara iblis, di sini nama dia sudah iblis ya. Kenapa? Dia itu awalnya anak-anak Tuhan, paham ya? Kemudian dia menggoda si Adam itu di Kejadian 3. Sabar ya. Kejadian 3 ini dikatakan si ular tua, ular ini ya. Sudah, dulu dia belum bernama iblis, tapi malaikat. Setelah dia menggoda si Adam di sini, maka di Ayub itu sudah tidak lagi namanya si malaikat, tetapi dia dikatakan si ular. Si ular itu terdapat di mana? Ini dia terdapat di mana ini? Aduh, ini kok nggak bisa ku turunkan ya? Oh, sabar ya. Oh, ini Wahyu 12. Sabar ya. Berapa ini? Ada menghalangi apa ini garis-garis ini? Oh, sabar. Ini ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Ya, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Silakan. Nah, tadi kan jenengan mengatakan iblis termasuk malaikat. Ya. Tapi malaikat ciptaan Allah, iblis bukan ciptaan Allah. Sekarang saya minta ayatnya. Mungkin ada ayat yang menerangkan bahwa iblis itu bukan ciptaan Allah, tapi malaikat itu ciptaan Allah. Coba Ya, bawa ayatnya. Ya, itu sudah saya jelaskan bahwa iblis itu bagian daripada anak-anak Allah. Anak-anak Allah pada saat itu adalah malaikat, paham ya? Dulu dia belum bernama iblis. Setelah dia menggoda Adam, ayatnya sudah saya kasihkan Kejadian 3 itu, maka diberilah nama dia si ular tua atau iblis atau Satan. Itu dipertegas lagi di Wahyu. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi menciptakan malaikat, dan malaikat ini mengalami yang namanya perbuatan jahat, maka diberilah nama dia iblis atau ular tua atau si Satan. Contoh ya, ketika ditanya katakanlah babi ngepet, apakah Tuhan menciptakan babi ngepet? Kan tidak. Lantas dari mana? Itu manusia yang diciptakan Tuhan. Terus manusia itu berdukun entah apa-apa berubah jadi babi ngepet. Tuhan menciptakan babi tapi nggak pakai ngepet. Misalnya begitulah. Jadi itu perubahan daripada tingkah laku sehingga dia oke gini. Tuhan menciptakan manusia, tetapi Tuhan kan tidak menciptakan mafia. Apakah mafia diciptakan Tuhan? Tidak.
Mafia itu adalah bagian dari manusia. Manusia, Tuhan menciptakan manusia. Kemudian dia bersekutu dengan iblis atau jahat, jadilah dia mafia. Semoga paham. Silakan. Ini ya, pertanyaan saya itu antara malaikat dengan iblis. Awalnya Mas Rudi bilang iblis termasuk malaikat. Cuma bedanya malaikat itu ciptaan Tuhan. Iblis awalnya kan malaikat, Ya. lalu memberontak. Nah, berarti sebelum memberontak dia ciptaan Allah. Setelah memberontak dia bukan ciptaan Allah. Apakah begitu maksudnya? Dan ketika disamakan dengan kasus manusia dan mafia, ini tidak apple to apple. Kenapa? Karena manusia itu adalah orang dan mafia itu adalah sifat. Sedangkan yang saya tanyakan antara iblis dan malaikat sama-sama bentuk orang gitu loh. Ada zatnya, ada eksistensinya. Kalau mafia kan kata sifat. Jadi nggak bisa ada apple to apple disamakan seperti itu. Apakah benar ketika saya mengatakan iblis sebelum memberontak adalah malaikat yang merupakan anak Tuhan, ciptaan Allah. Setelah memberontak, lalu dia bukan ciptaan Allah lagi. Apakah begitu maksudnya? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Manusia pertama diciptakan namanya manusia. Kemudian dia memiliki sifat yang jahat. Maka dinamakanlah dia mafia. Mafia itu juga manusia. Mana ada mafia itu hantu, belau. Tetap wujudnya manusia. Dengan sifat yang melekat sama dia, dinamakanlah dia mafia. Tidak dikatakan manusia mafia, tapi mafia saja. Demikian juga iblis. Iblis itu ketika diciptakan adalah malaikat. Sifat jahat dia dinamakanlah itu iblis. Apakah iblis itu makhluk? Ya, jadi makhluk dia. Karena tidak ada makhluk seperti dia saat itu. Sama dengan mafia. Apakah mafia itu manusia? Ya, dia manusia yang memiliki sifat jahat. Oh ya, dia iblis malaikat yang memiliki sifat jahat. Dinamailah dia iblis. Semoga paham. Silakan. Gini Mas Rudi, kalau dicontohkan manusia seharusnya begini. Saya dan Mas Rudi sama-sama manusia. Kemudian Mas Rudi memberontak, berubah namanya jadi iblis, seumpama ya. Nah, awalnya kan kita sama-sama ciptaan Tuhan, anak Tuhan, karena punya status malaikat. Nah, setelah berontak, tiba-tiba dogma Kristen mengatakan dia bukan ciptaan Tuhan. Apakah ini logika gimana gitu loh maksudnya? Yang awalnya dia itu malaikat, sama-sama anak Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Setelah memberontak, lalu dengan tegas dogma Kristen mengatakan dia bukan ciptaan Allah. Ini kok lucu gitu loh. Paham nggak? Ada dua orang manusia contohnya ya. Ada dua orang manusia, sama-sama malaikat. Dia sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, setelah yang satu memberontak, lalu dinamakan iblis, lalu dia dikatakan bukan ciptaan lagi. Ini kan blunder namanya. Monggo dijawab. Siap. Ada dua anak manusia. Yang satu bernama Wafi, yang satu bernama Rudi. Kemudian si Rudi jadi jahat, dinamakanlah mafia. Apakah mafia itu ciptaan Tuhan atau si Rudinya? Yang ciptaan Tuhan itu si Rudinya. Mafia itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi perubahan sifat dia karena kejahatan dia, maka dinamakan dia mafia. Dia tidak dikatakan lagi anak-anak atau manusia biasa, tetapi sudah diberi cap mafia. Tapi kalau kita tanya wujudnya apa? Ya manusia. Semoga paham nggak? Oh, begini berarti ya. Iblis itu eksistensinya ya, orangnya itu tetap ciptaan Tuhan. Iya. Tapi sifatnya iya, Tuhan, gitu. Bukan. Nah, karena sifat sama seperti tadi, mafia itu manusia, betul manusia. Itu ciptaan Tuhan. Pernah nggak Tuhan menciptakan mafia? Mana pernah Tuhan menciptakan mafia? Dia adalah manusia yang merubah sifatnya jadi jahat, dinamakanlah mafia misalnya. Maka si Rudi tadi nggak dipanggil lagi Rudi, tapi mafia. Manusia lah saya kita karena bukan manusia lagi nama aku melekat di situ, tapi mafia. Wah itu si mafia itu misalnya. Semoga paham. Jadi yang diciptakan Tuhan manusianya, mafianya tidak. Paham ya? Silakan. Saya ingin tahu, iblis ya, ketika dikatakan bahwa itu bukan ciptaan Tuhan,
sejauh apa yang saya tahu ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen, itu iblisnya bukan hanya sifatnya ya. Iblisnya, eksistensinya itu juga bukan ciptaan Tuhan, karena ayatnya ada. Ini Mas Rudi Yohanes baru pemahamannya berarti ini. Karena ayatnya ada yang mengatakan iblis, eksistensinya, sifatnya, itu juga bukan ciptaan Tuhan. Kalau Mas Rudi mengatakan sifatnya saja, pemberontakannya saja, yang bukan ciptaan Tuhan. Tapi orangnya itu ciptaan Tuhan, kan begitu. Itu pemahaman itu dapat dari mana? Dapat dari ayat yang mana, Mas? Oke, sudah aku jelaskan. Ayub 1 ayat 6 menjelaskan bahwa mereka dulunya namanya anak-anak Allah. Yang diciptakan Bapa itu anak-anak Allah. Salah satu di antara mereka sudah diberi nama iblis. Pahamnya sudah berubah, namanya enggak si malaikat lagi, tetapi si iblis. Sudah. Nah, iblis ini kapan terjadi? Ketika Kejadian 3 ayat 1 sampai berikutnya itu 30 ya, bahwa dia 23 bukan 30. Dia mulai menggoda namanya Hawa, menggoda Adam, maka jatuh ke dalam dosa. Maka di Wahyu diperkuat. Wahyu 12 ayat 9. Si ular tua yang dinamakan iblis atau Satan. Jadi jelas dinamakan di sana yang dinamakan. Jadi malaikat pemberontak itu tadi dinamakanlah dia iblis atau Satan. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan iblis? Tidak ada. Iblis itu enggak pernah diciptakan Tuhan kami. Tetapi Tuhan kami menciptakan malaikat. Dan malaikat itu mempunyai sifat jahatnya timbul, maka dia dinamailah dia si ular tua atau iblis atau Satan. Wujudnya si iblis bagaimana? Roh sama seperti malaikat. Wujudnya si mafia bagaimana? Manusia. Paham ya? Semoga paham. Silakan. Wah, pemahaman baru berarti ini ya. Karena sejauh ini orang-orang Kristen biasanya mengatakan iblis itu ya baik orangnya, sifatnya, yaitu bukan ciptaan Tuhan. Karena berbeda dengan malaikat. Ini pemahaman baru Mas Rudi berarti. Dengan mengatakan sifatnya aja berarti. Seperti kata-kata mafia ya. Pemberontakannya saja yang tidak diciptakan Tuhan. Padahal iblis ya bisa memberontak itu karena mendapatkan free will dari Tuhan loh. Ingat ya, free will-nya itu dari Tuhan. Dari mana kalau bukan dari Tuhan? Ini tambah blunder lagi berarti. Ketika mengatakan sifat iblis itu bukan ciptaan Tuhan, padahal free will-nya yang ngasih Tuhan gitu loh. Oke lah, gak apa-apa lah, anggap saya paham sudah. Pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya tentang 1 Korintus 5 butir ke-5. Di sana tertulis, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan, Yesus ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis berarti ya. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, peranan iblis ini menyerahkan kepada iblis atas nama Yesus, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti iblis ini juga bisa menyelamatkan roh manusia berarti ya? Gimana? Tafadhol. Oke, terima kasih. Saya perjelas dulu yang pertama. Tidak ada itu ilmu baru, itu ilmu dari dulu-dulunya. Bahwa Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Kalau Tuhan kami menciptakan iblis, artinya Tuhan kami menciptakan kejahatan. Kenapa dia marah ketika kejahatan itu ada? Ya. Jadi Tuhan kami tidak pernah menciptakan kejahatan. Dia selalu menciptakan yang baik. Nah, kemudian kalau dibilang free will iblis dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan secara langsung free will kepada iblis. Kalau kita baca Kejadian 2 dan Kejadian 3, maka yang terjelas itu adalah Kejadian 3 ayat 22 mengatakan jangan sampai manusia itu menjadi salah satu seperti dari kita. Tahu yang baik yang jahat. Maka di situ ada kata kunci manusia. Dari mana manusia itu tahu pengetahuan dia yang baik dan jahat, free will-nya itu dari pohon pengetahuan. Maka kita yang dimaksud di situ siapa? Itu bukan Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal dapat pengetahuannya bukan dari pohon itu. Tapi dialah pemilik segalanya. Ya. Semoga paham ya. Nah. Kemudian tunggu dulu. Oke. Lanjut. Slow. Kemudian mana lagi aku tadi nih?
Sabar. Tunggu ya. Oke. Makanya aku kalau sudah konsentrasi diganggu sedikit. Tunggu. Kemudian kita lihat, kita kembali flashback ke Kejadian 3 ayat 1. Bagaimana iblis bisa menjelaskan, Tuhan melarang kau kan makan pohon ini, kalau kau makan kau menjadi sama dengan Tuhan. Kan begitu. Itu timbul dari hanya satu kali Tuhan berbicara tentang itu. Yakni kepada Adam di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Hanya itu saja. Jadi boleh kita pastikan si iblis ketika Tuhan berbicara kepada si Adam, dia mendengar. Sama dengan si Adam dan si Hawa. Si Hawa free will-nya muncul dari pendengaran. Si Adam free will-nya muncul dari pendengaran dan penglihatan. Dia mendengar dari Tuhan, jangan kau makan pohon ini. Artinya ada dua pilihan. Kalau kau makan mati. Kemudian dia melihat. Si Hawa memakan, ternyata nggak mati. Sementara si Hawa tidak pernah melihat orang memakan buah itu. Tetapi dia mendengar firman Tuhan dari si Adam dan mendengar ucapan iblis. Maka muncullah free will-nya di Kejadian 3 itu ya, ayat 6. Oke, itu sudah terjawab. Sekarang bagaimana dengan 1 Korintus 5 ini? Bentar ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, sebentar, ini ada ayat rujukannya juga ini ya, sebentar. Alexander the Great. Tunggu ya. Sabar dulu, tunggu sabar. Ayat ini 2 Timotius 4, sabar ya. Sebelum aku ke 1 Korintus 5 itu 2 Timotius 4. Nah, begini. Orang yang diserahkan ke dalam tangan iblis dalam nama Yesus itu adalah para penghujat, ya. Ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu telah berbuat banyak kejahatan terhadapku. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatannya, ya. Sebentar. 1 Timotius 1 ayat 20. Lanjut terus ya. Sampai nanti kayak 20. Satu berapa ini? 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 1 Timotius 1. Waduh, hujan di sini ya. Nanti kalau sinyalku putus, maaf ya, itu karena hujan. Di antaranya Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi kalimat Paulus di 1 Korintus 5 ini jelas merujuk kepada orang-orang penghujat, ya. Maka memang bisa diserahkan kepada iblis. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Jadi iblis ini di dalam ajaran Kristen makanannya si debutana. Debutana itu adalah manusia, Kejadian 3 ayatnya yang ke-14, ya, dengan perut mengkau berjalar. Nah, maka kalau sudah manusia itu diserahkan kepada iblis, yang datang adalah penderitaan. Karena penderitaan daging itulah yang terjadi, ya. Diserahkan dia kepada iblis, maka iblis memakan kita debutana. Contoh Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu seorang penghujat menurut orang Kristen. Maka dia diserahkan kepada iblis, maka dia koma atau stroke atau apa selama 9 tahun. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Kalau dia bertobat, nah ini lagi, maka dia tubuhnya binasa, rohnya selamat. Kita kan nggak tahu Ahmad Dedat itu ketika di dalam alam komanya, apakah dia bertobat kepada Yesus? Kita kan nggak tahu. Maaf, ini tidak dibenarkan menyebutkan nama ya. Loh. Tolong. Kita sedang berdiskusi, pergunakan dalil Anda. Ya, itu dalil saya. Tolong. Makasih. Oke. Ya, terima kasih. Itu dalil saya itu. Ya. Saya memberi contoh bergampang kalian cerna ya. Atau si Fulan lah. Si Fulan ini menghujat Yesus terus. Sudah. Kemudian dia dibuat Tuhan koma. Ya, sampai 9 tahun. Kan kita nggak tahu tubuhnya yang koma. Rohnya apakah koma? Kan tidak. Bisa jadi di dalam komanya dia bertobat. Sehingga rohnya diselamatkan. Paham ya? Nah, di sini jangan kita keliru dengan mengatakan iblis menyelamatkan roh. Tidak. Ya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Ya, iblis hanya menyiksa tubuhnya. Iblis tidak bisa menyiksa rohnya. Karena roh milik Tuhan. Dia menyiksa tubuhnya sehingga rohnya nggak kuat. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat, bagaimana? Tubuh dan rohnya bisa binasa di neraka. Maka dikatakan takutlah kepada yang bisa membinasakan baik tubuh dan jiwa. Silakan. Nah, coba kita baca pelan-pelan ya. 1 Korintus 5 butir ke-5. Kita baca pelan-pelan ini karena berbentuk terjemahan. Masa gak difaham yang sudah berbentuk terjemahan? 1 Korintus 5 butir ke-5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti ada orang diserahkan kepada iblis atas nama Yesus. Sehingga binasa tubuhnya. Tujuannya apa diserahkan itu? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan nanti. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, penyerahan roh, ya, penyerahan orang-orang diserahkan kepada iblis, tujuannya agar diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti bukan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, tapi iblis juga setara dengan Yesus, sama-sama bisa menyelamatkan roh manusia nanti pada hari Tuhan. Berarti Tuhannya Yesus atau iblis ini, karena sama-sama bisa menyelamatkan di sana. Monggo. Ya, aku jelaskan ya. Tadi sudah jelas ya. Dasar penyerahan kepada iblis itu karena dia penghujat. Pahami dulu dasarnya. Penghujat tidak akan mungkin masuk ke surga. Iblis hanya menyiksa tubuh. Maka di situ dikatakan iblis menyiksa tubuhnya sampai menderita. Setelah itu apa yang terjadi? Agar rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan catatan rohnya itu punya pilihan bertobat. Nggak ada cara lain. Hanya saja kita nggak tahu karena itu bicara tentang alam roh. Tetapi ayat Alkitab mengatakan betul tubuhnya yang bisa diserahkan. Iblis tidak bisa menyiksa rohnya, tetapi menyiksa tubuhnya karena makanan si iblis adalah si debu tanah. Itu dimakan si iblis. Nah, apakah dia harus masuk surga? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada penghujat itu yang tidak mau bertobat, baik di alam daging maupun di alam roh. Contohnya siapa? Herodes misalnya. Sampai ditempeleng. Kan begitu. Nah, kemudian di sini iblis bukan menyelamatkan rohnya. Kan di dalam nama Yesus diserahkan. Dalam nama Yesus itu artinya apa? Yesus mengizinkan iblis memangsa orang itu. Contoh di Ayub. Ayub 1 ayat 6 sampai seterusnya kan kita baca. Allah mengizinkan, oke, silakan kau ambil semua harta bendanya, tetapi sayangkan nyawanya. Dilarang dia ngambil nyawanya. Kan begitu. Nah, di sini juga Yesus mengizinkan. Jadi yang kami minta ketika menyerahkan seseorang ke tangan iblis, tujuannya agar Yesus mengizinkan iblis mencobai dia atau menyiksa dia. Tujuannya apa? Agar dia merasa sakit, merasa menderita, dan pada akhirnya dia bertobat. Kan begitu. Kalau nggak bertobat, masuk ayat yang berikutnya. Takutlah kepada yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Silakan. Nah, berarti kesimpulannya, berarti ya Yesus itu setara dengan iblis. Kenapa? Karena iblis bisa menyelamatkan manusia. Yesus juga bisa. Yesus menyerahkan rohnya ke iblis dan Yesus mengizinkan. Berarti Yesus memberi surat izin kepada iblis juga bisa menyelamatkan manusia. Coba difahami Mas, ini tidak membahas tentang pertobatan ya. Jenengan jangan menambah-nambahi ayat. Ini tidak ada tafsirnya. Ayat ini sudah terlalu jelas. Karena Mas Rudi dari tadi ketika koma, seorang fulan koma, kita kan tidak tahu dia bertobat atau tidak. Ini tidak bahas pertobatan. Ayat 1 Korintus 5 butir 5 ini penekanannya
bahwa ada orang diserahkan kepada iblis atas nama Yesus. Ingat ya, orang diserahkan kepada iblis. Nah, penyerahan kepada iblis ini tujuannya apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa kok harus iblis? Kok tidak diserahkan kepada Yesus aja langsung? Tuhan Yesus yang memiliki prioritas dalam menyelamatkan, kok tidak langsung ambil saja? Kok masih harus lewat iblis? Berarti ada sisi keistimewaan dalam diri iblis itu. Karena jalurnya harus lewat iblis dulu. Yang nantinya tujuannya agar roh itu diselamatkan pada hari Tuhan. Ini yang Tuhan yang menyelamatkan Yesus atau iblis ini? Kok harus lewat iblis dulu? Berarti tanpa iblis tidak bisa, kan begitu nanti? Monggo. Oke, terima kasih. Saya sudah bukakan dasarnya 1 Timotius 1 tadi ayat 20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Sama ya, diserahkan kepada iblis di dalam nama Yesus ya. Supaya mereka jera menghujat. Kalimat jera di sini artinya bertobat. Kalau mereka jera menghujat, betul, mereka akan diselamatkan rohnya untuk menuju sorga. Kalau tidak jera bagaimana? Ya masuk neraka. Yesus tidak pernah menyerahkan rohnya, nggak pernah kepada iblis agar iblis mencoba memberi izin. Itu di Ayub 1. Iblis bertemu dengan Allah. Oke, biar sahih kita buka Ayub 1 itu. Ntar ya. Ayub 1. Itulah sebabnya kami kalau ada orang menghujat Yesus, jangan lapor kami polisi. Jangan kami laporkan ke polisi, tapi laporkan aja kepada Yesus. Serahkan ke tangan iblis, biar dia disiksa dagingnya. Dan ketika disiksa dagingnya dia nggak kuat ya ini. Apa buktinya disiksa dagingnya tidak kuat ya? Kalau anak Allah, anak Tuhan disiksa sanggup, itulah Ayub. Tapi kalau anak iblis maksudnya tidak ikut Tuhan disiksa, tidak kuat dia. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelmui. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ingat ya, ternyata Tuhan itu juga bisa menyerahkan orang beriman kepada iblis. Tujuannya apa? Untuk dicobai. Kalau orang yang penghujat, tujuannya apa? Agar dia berhenti menghujat. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kekuasaanmu. Ya, inilah yang dinamakan menyerahkan Ayub ke dalam tangan iblis. Ya, kalau Paulus tadi menyerahkan Alexander itu ke dalam tangan iblis karena dia menghujat dalam nama Yesus. Kalau dulu tidak ada dalam nama Yesus karena langsung masih Bapa di sorga ya. Firman belum jadi manusia. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi Tuhan kalau mengizinkan iblis itu ada dua pilihan. Silakan kau ambil semuanya, dan satu lagi jangan kau ulurkan tanganmu nyawanya ya terhadap dirinya atau nyawanya. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam ajaran Kristen kami sakit itu dari iblis, kami sembuh itu dari Tuhan. Kenapa demikian? Tuhan mengizinkan iblis membuat kami sakit, tetapi dibilang Tuhan sayangkan nyawanya, maka kami tidak mati. Itulah pernah kita lihat orang sakit kanker dari divonis 3 hari mati lagi tak mati-mati ya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lantas selanjutnya. Itu yang bisa saya jabarkan. Silakan. Oke lah, anggaplah saya paham. Karena muter-muternya di sana terus nanti. Karena jelas-jelas itu penyerahan roh itu diselamatkan. Yang namanya diselamatkan ya bukan dicobai, bukan akan koma atau sakit atau dapat azab, bukan. Omongan ayatnya sudah jelas kok, diselamatkan. Yang namanya selamat itu ya bukan koma,
Rohnya Jadi nggak baru- koma, tubuhnya. Tolong Ya iya, diperhatikan yang ya. namanya diselamatkan itu bukan tubuhnya koma, justru lebih baik seharusnya. Seharusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Ya. bagaimana cara membedakan antara roh iblis dan roh Allah? Oke, terima kasih. Bagaimana cara membedakan antara roh iblis dan roh Allah? Cara pertama, ingat bahwa iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi iblis itu juga membujuk kita. Cara melihatnya bagaimana? Coba lihat di Alkitab. Ucapan itu ada apa enggak? Makanya saya tidak setuju kadang orang berkesaksian. Saya bertemu dengan Tuhan katanya. Selalu saya uji. Ketika dia bilang saya dibawa ke neraka. Ternyata di dalam Alkitab dikatakan neraka itu tempat yang kekal. Maka kalau sampai dia dibawa masuk ke dalam neraka, artinya dia tidak bisa keluar lagi rohnya itu. Artinya dia masuk neraka. Jadi kalau itu saya bilang, itu kau bertemu iblis, gitu cara ngujinya. Tapi kalau dibilangnya saya melihat penglihatan, bukan dibawa masuk neraka, tapi penglihatan saya ke dalam neraka. Kayak Yohanes, itu beda lagi habis waktu. Habis. Halo? Admin? Masa sudah Baik, habis? terima kasih. Waktu udah habis. Maaf, saya lagi fokus dengan sesuatu di laptop. Oke, di rumah sudah hampir maghrib, Pak Angon. Mungkin Oke. Nanti lain waktu kita apakan ya, kita lanjutkan Pak Wafi. Kapan kita duet nih, aku dengan Ibu Uti? segera, Aku segera dengan siapa? kami akan Siap. tindak lanjuti. Besok juga boleh. Ntar malam Oke, silakan. pakai tutup Oh, karung nanti mau malam nggak? ya. Iya sama saya sama Ustadz Wafi tapi pakai tutup karung jangan tutup mata lagi. Halo. Tidak apa-apa. Betul, boleh. Open camp pakai tutup karung gitu dah. Saya tidak punya Iya. karung. Iya Ustadz Wafi. Aku juga gak punya karung. Sarung ada. Sarung apa dulu? Udah nggak ini dulu kan ini? Ya, sudah Udah selesai. Tutup Di dulu. kelas dulu di kelas dulu. Tik dulu. Ya. Baik. Baik, Iman Bila, saya aturkan terima kasih kepada dua belah pihak dari Muslim yang diwakili oleh Ahina Ustadz Naja, Ustadz Wafi yang telah begitu jelas ya mewakili keislaman, dan juga saya aturkan terima kasih kepada Pak Rudi, Kang Rudi yang juga telah memaparkan. Saudaraku, baik kedua belah pihak Islam Kristen, ketahuilah inilah momen yang paling baik yang harus kita jadikan orientasi pemikiran kita untuk kedua agama tentunya. Karena ada teman-teman di kekristenan sangat takut dia ketika masuk ke dalam Zoom. Sama-sama kalian dengarkan bagaimana pemaparan dari pihak Kristen terutama. Kang Rudi tidak ada satupun kalimat yang saya hambat, begitu Pak Rudi ya? Ya, betul. Nah, artinya insya Allah Pak Rudi sampaikan ke teman-teman yang ada di WA terutama, sampai kepada mereka. Kalau antum merasa kecewa ketika agama kalian dipersalahkan, tampil Anda. Tarik mereka ke Zoom untuk berbicara di sini seperti Kang Rudi hanya telah pertontonkan. Keilmuan yang dimiliki Pak Rudi hari ini mampu menjawab, minimal itu menjawab. Sehingga teman-teman kekristenan merasa bangga dengan itu. Ada wakil dari kekristenan yang mampu menjawab, mengkantar, sekaligus mungkin mengkikbali kan. Dan sekaligus mungkin mempermalukan ketika Anda bertanya kepada Muslim, itu baik. Nah ini harus dipahami ya, karena saya barusan agak senewan juga di WA nih Kang Rudi. Tolong antum ajak teman-teman ya yang punya kapasitas, kapabilitas untuk mewakili Anda dalam perdebatan ini. Nanti ya selain Uti Watimena, Anda sendiri, Erben, insya Allah. Itu yang saya sepasang kepada teman-teman Kristen. Baik, ini momen yang sangat baik untuk mengakhiri karena ini juga waktu sudah mendekati angka jam 5:30, tentunya harus kita akhiri. Tapi insya Allah untuk sebelum mengakhiri, saya persilakan Kang Rudi untuk meng-closing ya, memaparkan apa yang merupakan simpul dari obrolan kita hari ini. Tapi saya tetap catat kepada Kang Rudi untuk jangan menyebutkan angka nama ya. Tadi ada disebut nama dan ini saya agak kecewa karena itu tidak ditulis dalam kitab Anda bahwa orang tersebut adalah tertulis. Ini agak membahayakan bagi diri Anda juga untuk ini nggak bagus lah. Saya yakin Anda juga menjadi tidak bagus. Baik, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Rudi untuk menyampaikan pemaparan closing terakhir. Silakan. Berapa menit? Halo, berapa menit? Berapa menit ya? 2 menit aja. 2 menit aja. 2 menit menit aja cukup? cukup. Ya. 2 menit. Baik. 2 menit waktu saya berikan kepada ke salah satu dulu, nanti setelah ini Kang Wafi untuk menjelaskan. Silakan Kang Rudi untuk closingnya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Bahwa pada hari ini kita sudah berdiskusi di ruangnya, MDM kalau nggak salah ini ya, biasanya MDM, tak apalah. Penting di ruang Zoom ini. Dan MDM itu ya. MDM. Dan terima kasih juga adminnya sudah berlaku di sini bagus.
Tidak ada ke kiri dan ke kanan, saya ditegurnya, jadi saya tadi tidak melawan karena saya tahu itu ada satu kekeliruan ya. Jadi yang seperti ini harus kita budayakan. Betul bahwa kalau daripada kita saling maki-makian, ya masuk aja ke ruang diskusi begini. Dan kalau kalian tidak sanggup berdebat, ya jangan memaki, itu aja. Baik di kolom chat, di kolom apa ya, terkadang juga saya di situ merasa sedih juga, di chat-chat tempat saya juga banyak juga orang maki-makian. Tapi kita nggak bisa melarang ya, kita sudah sarankan mereka tetap melakukan. Ya, dan diskusi-diskusi seperti ini harus digalakkan. Tujuannya apa? Kita memberi edukasi ya, dan kelihatan selama aku berdebat sudah saya temui hanya 2 orang yang emosinya itu terkendali. Yang pertama Ustadz Alif, yang kedua Ustadz Wifi. Saya nggak tahu apakah Alif dan Wifi ini sama. Yang penting suaranya aku dengar berbeda. Kalau Yusuf PI itu masih agak-agak kadang labil ya, meskipun dia ada emosi, tapi dia pintar menyindir-nyindir. Semoga nanti bisa diwujudkan 2 lawan 2 kita diskusi. Itu saja. Terima kasih kepada admin, terima kasih kepada pemirsa, terima kasih kepada semuanya. Salam, sampai jumpa. Oke. Masya Allah. Sebentar Ahi, Wapi, saya izinkan dulu untuk mengomentari ini, saya bangga sekali ya. Betul, Kang Rudi, saya sepakat dengan Anda. Ya, ketika Anda tampil hari ini, Anda telah mempertaruhkan ya diri Anda. Kalau Anda salah, otomatis Anda akan malu kan? Dengan demi otomatis. Tapi saya melihat di sini Anda begitu gentle dan saya bangga dengan itu. Saya mengetuk hati teman-teman di Krisinan, ayo tampil. Di sini ajang kita beradu argumentasi, berargu logika, berargu argumen, berargu dalil. Ini baik, ini bagus. Ya, tidak benar ketika Anda menuduh sesuatu yang akibatnya akan ada ketidaknyamanan. Sampai kita mengajak ke teman-teman muslim, kepada muslim khususnya, Anda jangan mencoret wajah Islam. Islam tidak mengajarkan, mempersalahkan, menghina agama mereka pun saya lihat ini salah. Saya yakin Anda memahami ini kepada muslim khususnya. Insya Allah saya terima kasih atas pujian kepada sahabat-sahabat saya yang mewakili keislaman, Kang Alif, Kang Wapi. Parekatnya kami tidak membedakan. La nufariqu baina ahadin min rasuli ya, di antara wakil-wakil Allah. Itu mungkin yang perlu dicatat, tapi saya sepakat dengan itu. Baik, untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada sahabat saya, Ustadz dan guru saya, Ahi Wapi, untuk menjelaskan pemaparan closing terakhir ini. Terima kasih dan selamat menyampaikan. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diskusi pada sore hari ini, alhamdulillah sudah terjalin baik dan sempurna. Dan saya sudah Allah beri ya. Allah beri kenikmatan bisa menjawab dari apa-apa yang ditanyakan oleh Mas Rudi Yohanes. Meskipun saya tadi agak bingung kok pertanyaannya begini gitu. Ya, dan Mas Rudi Yohanes juga sudah menjawab pertanyaan saya, meskipun saya belum puas, tapi ya memang tidak harus puas memang. Yang namanya diskusi ya seperti ini. Ya mungkin itu dululah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ahina, itu closing terakhir dari teman-teman kita. Alhamdulillah ya tidak ada serang menyerang. Kalau akhirnya saling menjelaskan dan alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, kami bangga antum semua di sini dan penghargaan yang tingkat tinggi untuk kami semua. Bahkan nanti ada tindak lanjut ya setelah ini, mungkin nanti malam atau jam berapa nanti mungkin Pak Rudi hubungin saudara saya Pak Amir, Pak Alwi untuk menentukan tema apa. Karena tadi hari ini kayaknya temanya agak sedikit tanpa persiapan ya. Tentunya Pak Ustadz kami tidak ada persiapan, Kang Rudi punya persiapan, ini kurang bagus, kurang greget kalau saya boleh katakan. Tentunya kalau ada persiapan 1 jam, 2 jam atau mungkin sehari 2 hari sebelumnya itu lebih hebat lagi. Waktu pun mungkin akhirnya agak terpepet ya. Menjelang jam 6 ini kita harus membatasi diri karena Anda menghargai kami, ada kewajiban bagi kami untuk melaksanakan sholat tentunya. Sekali lagi saya aturkan kedua belah pihak, saya aturkan sekali lagi kedua belah pihak. Saya bangga dengan antum semua ya dengan pemaparan-pemaparan yang justru walaupun mendesak waktunya, tapi antum semua telah mampu memberikan data-data yang valid. Pak Rudi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bombastis sampai Ustazah harus minum air putih kayaknya ya. Insya Allah ini kebanggaan sekali lagi ya, dan saya aturkan terima kasih kepada pengacara, dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Jul tadi ya. Yang saya tadi bangun waktu tengah-tengah makan diajak diskusi, jadi nggak selesai kata saya ini.
permintaan Pak Rudi nggak salah kita iakan. Tentunya Ainas yang mempersiapkan diri mau dengan siapa nanti bagus. Dan saya sebagai penyelenggara sangat bangga nih. Pak Rudi ajak teman-teman Anda ya. Siap. Oke, izin ya, udah bisa ditutup. Baik. Oke, sampai jumpa. Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Yop. Sampai jumpa. Yuk, selamat sore. Ya, saya juga pamit mau sholat, ikhwani, abah ya.